Salam Pancasila, salam bela negara. Tema bela negara hari ini, memerangi narkoba adalah wujud bela negara. Kita mengunjungi Kepala BNN Denpasar. Beliau adalah Kombes Ketut Adnyana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar? Astungkara. Siap. Baik sekali. Saya panggil Pak Ketut Adnyana atau Pak Adnyana aja? Jangan panggil Pak lah. Panggil Ketut saja. Panggil Pak Ketut ya? Ya. Oke, siap. Baru-baru ini kita melihat ada banyak fenomena terkait dengan peredaran narkoba di Bali, Pak Tut. Nah, seperti contohnya kemarin di Canggu ya kalau nggak salah. Ya. Ada di Canggu, kemudian ada di Ubud juga pernah ada. Di Ubud juga pernah ada. Nah, kemudian ada juga di kalau nggak salah sekitar Nusa Dua ya atau di Bukit itu mana itu ya. Ya. Nah, Pak Tut sebagai Kepala BNN Denpasar. Kenapa ini bisa terjadi, Pak Tut? Nah, kira-kira sedikit saja. Ya, baik. Terima kasih tentunya. Ya, pertemuan kita pada saat ini luar biasa. Saya terima kasih banyak. Tidak bisa direncanakan, tapi memang kita harus ketemu seperti ini. Betul sekali Pak Gede bahwa memang kalau dibilang kecolongan ya kecolongan. Ya, tapi betul. memang ya, kita sudah semua berbuat. Kita tentunya dari BNN Kota Denpasar dengan stakeholder lain, tentunya dari kepolisian, Polda, Polresta dengan jajarannya. Yang betul berapa bulan yang lalu, 2024 pernah terungkap clandestine laboratory, laboratorium gelap. Yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, tepatnya di Tibu Beneng, betul. Dan juga ada di wilayah Kabupaten Gianyar, di Ubud itu pernah terjadi. Nah, itu bagaimana bisa terjadi, Pak? Artinya, apakah dari pihak BNN itu tidak mempunyai intelijen, Pak? Kenapa sampai terjadi? Padahal BNN ada, polisi ada. Kenapa betul sekali, ini sampai ada dan tidak ada yang tahu? Nah, kira-kira sedikit info lah. Inilah masalah peredaran gelap, apalagi clandestine seperti itu, namanya sembunyi ya, clandestine. Betul. Ya sama-sama sembunyi, itu yang ditemukan. Mungkin juga, mudah-mudahan tidak, ada yang lain ya. Memang beberapa kendala ada, karena kita masih bersaing antara pemain dengan kita dari APH, aparat penegak hukum, dari polisinya, dari BNN-nya, segala macamnya. Memang dari dua kejadian tersebut, ya, setelah kita ikut langsung juga mengikuti perkembangannya, memang ya kita ambil tarik kesimpulan ke depan, intinya ke depan kita tidak mau kecolongan lagi dengan berbagai macam upaya, seperti halnya kita di Denpasar tentunya ya. Dari 4 kecamatan yang ada, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu, tapi antisipasi kita, Pak De, ya, kita tetap berharap, tapi bukan hanya berharap, kita berupaya sekuat tenaga. Itu kejadiannya dua-duanya kebetulan di Pila. Berarti itu di Pila? Ya, betul. Nah, sehingga kami cepat setelah itu mengintensifkan kegiatan kami untuk bekerja sama dengan PHRI. Oke, berarti sudah ada PHRI. Kami langsung MOU dengan PHRI untuk mengintensifkan dalam hal pengawasan daripada villa, hotel, termasuk restoran yang ada di wilayah Denpasar. Siap, Pak Tut. Saya cut dulu. Sebelum jauh ini, karena ini adalah program edukasi. Jadi bisa nggak Pak Tut jelaskan sekarang, narkoba itu jenisnya apa saja, Pak Tut? Nah, itu dulu. Narkoba emang sering didengar di media massa, di televisi, apapun di medsos, narkoba. Ya, betul. Memang kalau jenis-jenis narkoba, saya kira wajib juga kami sampaikan ulang ya. Kalau kita berpatokan dengan undang-undang ya, Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, sama sebenarnya jenis-jenis narkoba, cuma ada penambahan jenisnya. Yang simpel aja, Pak Tut, biar masyarakat paham. Satu, modelnya ini. Sama dua, dengan model tahun ini. 2000 sebelum-sebelumnya ya. Ada yang tanaman. Jadi ada jenis tanaman. Ada yang bukan tanaman. Ada bukan tanaman. Apalagi, Pak Tut? Yang tanaman contohnya ganja. Contoh ganja. Ada daun ganjanya, ada Daun cimeng ganja. dibilang kan, ada daun. Itu yang ganja. tanaman. Ya, cannabis sativa itu. Itu bisa ditanam ya? Bisa. Di Indonesia bisa ditanam? Lumayan tumbuh. Seperti di Medan, di Aceh tumbuh itu. Cannabis sativa ganja itu. Kemudian yang kedua. Ada juga tanaman kokain. Kokain. Erythrocylon coca itu. Itu dalam bentuk tanaman juga? Tanaman juga itu.
Tanaman juga. Itu pohonnya kayak apa? Kayak ketela gitu atau Pohonnya apa? itu daunnya kecil-kecil, tapi pucuk-pucuknya dicari itu. Jadi daunnya kecil-kecil. Pohonnya setinggi berapa itu, Pak? Kurang lebih tidak terlalu tinggi dia. Ya, itu yang Erythrus dan kokain itu. Itu koka, jenis koka. Ya. Berarti ini baru Ada tadi dua. disebutkan ada 2. Yang ketiga ada tanaman-tanaman dari benar dengar candu, Alpin, opium. Nah, itu yang ada lagi jenis tanaman. Berarti coba ulang lagi Pak Tut. Tadi ada ganja, cannabis sativa, ada tipa, kokain, ada kokain, Erythrus dan koka, ya, ada juga Papaver somniferum, berarti opium. Nah, itu yang juga 3. tanaman. Tanaman Itu sama modelnya Pak Tut. Tanaman itu termasuk jenis narkotika golongan 1. Dan itu bisa ditanam di Indonesia. Itu bisa ditanam. Tapi cuman di Indonesia yang untuk kokain dan juga untuk papavernya, candunya memang sampai saat ini belum pernah ditemukan tanaman seperti opium itu belum ditemukan di Indonesia. Berarti yang sudah ditemukan tumbuh ganja, itu apa saja berarti? Ganja. Ya. Berarti ini yang paling populer. Paling populer. Itu yang disebut marijuana ya? Iya. Oh, ada marijuana, ada ganja, ada cimeng, ada Nah, itu. Turunannya ada banyak itu. Ada hasis, ada minyak ganja. Siap. Nah, seperti itu kalau ganja. Itu tadi ciri-cirinya. Nah, itu sekarang jenis-jenisnya. Ya, nah, jenis-jenis narkoba. Sekarang berarti yang disalahgunakan oleh masyarakat ini yang mana nih, Pak? Disalahgunakan itu adalah ada narkotika golongan 1 maupun 2 ataupun 3. Berarti semua bisa 1, 2, 3 ini bisa disalahgunakan. Iya. Jadi efeknya itu seperti apa orang pakai narkobanya? Ya, kalau efeknya. Jadi ini Pak Tut pasti tahu nih teorinya pasti udah dijelaskan nih. Kalau efeknya emang secara mendasar itu hanya ada 3 sebenarnya efek yang disebabkan oleh narkotika itu. Hanya ada 3. Ada 3. Dia akan bisa depresan, ya. Depresan dia akan menurunkan daripada stamina tubuh kita sendiri dan juga yang stimulan. Ya. Berarti ini yang bikin pinter gitu, pinter sementara. Menambah jantung segala macam yang buat semangat dan lain-lain. Oke. Dan yang ketiga dia sifatnya berhalusinasi. Halusinogen. Tapi pada intinya narkoba ini kan sangat bahaya. Ya, betul. Nah, bisa sebutkan bahaya narkoba ini. Supaya masyarakat tahu. Ya betul. Paham. Kalau bahaya narkoba itu simpel juga. Yang paling gampang lihat dia pasti dia habitual. Membuat perasaan ingin terus. Kecanduan. Kecanduan. Adiktif dia, kecanduan. Ya. Itu. Dan yang paling berat juga itu nanti toleran itu. Dosisnya akan bertambah terus. Oh, berarti begitu make dosisnya akan nambah terus nih? Iya. Toleran terus dia. Yang mestinya pakai dia takaran 1 gram, umpamanya dia lama-lama akan bertambah terus dosisnya. Begitu kalau sifat tolerannya. 3 itu. Berarti dia habitual, dia adiktif, bisa ketagihan, betul. Dan juga tahap pemakaian akan bertambah terus nanti. Berarti selama ini Pak Tut di lapangan itu melihat orang-orang yang kecanduan itu hidupnya pasti nggak benar dah Pak Tut ya, udah sengsara dah. Tanda kutip namanya ketagihan, seberapa banyak dia mampu dari segi finansialnya, seberapa kuat fisiknya, karena ketagihan ada 2 itu, ketagihan psikis dan ketagihan fisik. Fisikisnya itu ketagihan dia perasaan ingin terus, perasaan itu. Kalau ketagihan fisik, kalau dia nggak make, kalau nggak dapat barang itu ya bisa bingung, bisa panas dingin, menggigil dan lain-lain. Jelek sekali seberapa kuat dia bisa menahan rasa sakitnya. Itu ketagihannya mereka. Nah, itu sangat bahaya sekali sebenarnya. Kita tidak menakutkan masyarakat, memang bahaya seperti itu. Yang ketagihan itu, adiktif itu. Jadi rata-rata mereka itu sudah tidak memikirkan pekerjaan lagi, Pak. Hanya memikirkan kesenangan mereka saja. Itulah pribadi. Efek zat itu kan terbatas juga dia. Setelah itu hilang pengaruh zat obat itu, dia akan ketagihan lagi seperti itu. Dan terus setiap hari seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat sebagai kader bela negara, kita melihat itu. Kalau masyarakat kita kecanduan, ya negara ini bisa hancur dong. Masa depan anak muda kita hancur dong. Ya betul, gitu yang prihatin kita. Penyalahgunaan narkoba itu ya bisa menyentuh segala aspek kehidupan. Betul. Dari ekonomi pasti,
dari segi fisiknya, keluarganya keluarga juga, semua terganggu itu. Makanya bagaimana kita punya generasi ke depan kalau masyarakat itu seperti itu, makanya sangat-sangat mengganggu daripada ketahanan diri Berarti sendiri. ini benar-benar musuh negara ya, Betul. Ya? Nah, Dan harus dibasmi. Harus dibasmi dengan sekuat tenaga. Nah, sekarang nih, cara memerangi narkoba ini. Apa yang telah dilakukan pemerintah? Nah, patut di pemerintah sebagai BNN lah. Apa saja yang telah dilakukan pemerintah? Ya, upaya kita sangat banyak memang dari segi dari awal sampai sedang dan akan terus kita programkan. Kita dari BNN dengan jajaran, dengan polisi semuanya. Memang kita ada dua sebenarnya secara garis besarnya. Satu, kita menyetop suplainya, dan kedua kita menyetop demand-nya. Berarti supply Supply-nya di stop, demand di stop. Nah, bagaimana kita dengan pemberantasan biar tidak ada barang masuk, tidak ada barang produksi, dengan penegakan hukum bagi para pemasok barang, pengedar dan lain-lainnya untuk stop supply barangnya itu. Berarti supply-nya, nyetopnya bagaimana? Nah, itu dengan cara tentunya pasti dengan inteligensi semuanya, kerjasama untuk penangkapan proses hukum dan lain-lainnya. Berarti kerjasama ini tidak bisa sendiri. Tidak bisa BNN tidak bisa sendiri. Baik dari segi preventifnya, stop supply maupun stop demand tidak bisa sendiri. Berarti di sini masyarakat sebagai tingkat yang paling bawah, artinya yang mengetahui. Malah yang paling bawah lagi bukan masyarakat lagi. Siapa? Pak? Individu orang kalau saya. Individu. Iya, individu orang. Berarti individu harus fighting. Individu. Kalau dari masyarakat, individu, keluarga, paling kecil adalah individu mereka sendiri. Dan mereka harus diedukasi berarti. Ya, betul. Nah, itu gimana caranya, Pak? Nah, tadi program-program kita yang untuk menyetop suplai tadi dan juga untuk demand-nya. Gimana caranya orang, masyarakat kita yang sudah terlanjur menggunakan atau yang belum sama sekali dan tidak kenal barang itu, yaitu kita edukasi mulai sejak dini. Ya, tadi saya bilang dari diri sendiri, subjeknya itu bukan masyarakat tok dulu. Subjek pertama adalah orang yang bersangkutan. Kita, anak kecil, dewasa, orang tua, laki, perempuan. Berarti semua dicari. Ya, itu yang pertama. Berarti ini ke sekolah-sekolah juga ya? Ke penyuluhan-penyuluhan ya? Sudah kita laksanakan semuanya. Penyuluhan tapi tetap tidak pernah berhenti karena kita tetap mengingatkan terus, tidak berarti ini sekali harus dua kali. Sustainable. Programnya harus sustainable. Tidak bisa sekali 2 hari. Bahkan kita terus bagi SD, SMP, SMA di sekolah manapun barangkali kita sampai 2 kali, 3 kali dan betul. Kita ke sana. Nah, begini Pak Tut, masalah narkoba ini kan tidak pernah selesai-selesai. Artinya, apalagi Bali sebagai daerah pariwisata. Nah, itu sampai ada kejadian kemarin itu pabrik narkoba di Canggu yang tadi kemudian yang di Ubud. Nah itu sebenarnya di mana masalahnya, Pak Tut? Kenapa sampai yang turun ke sini Mabes Polri? Nah, terus kita di mana? Nah, seperti saya bilang tadi ada bukan keterbatasan, kita tetap berusaha. Ya, kebetulan dari tim yang menemukan, memang kita ada indikasi juga dari tim BNP juga ada indikasi seperti itu, tapi kebetulan penemuan seperti itu. Tapi intinya bahwa semua berusaha semua bergerak, ya, dan juga akhirnya kita intinya bukan nyalahkan siapa-siapa. Betul. Kita dari polisi, aparat BNN bergerak dengan berbagai macam teori, teknik dan apa di lapangan, dan juga poinnya adalah kebersamaan peran serta semuanya. Betul. Jadi tadi contohnya kayak di Pila tadi. Kita juga memohon dengan sangat kepada para pemilik villa, hotel. Itu sudah dilakukan, Pak ya? Sudah kami lakukan. Berarti kerjasamanya terus tadi kami lakukan dengan PHRI. Kami sampaikan contohnya pada pemilik villa, owner ataupun pegawai siapapun, villa, hotel, penginapan, kos-kosan. Pertama, untuk jangan terlena dengan iming-iming atau bujuk rayu daripada calon penyewa dengan bayaran yang tidak tinggi, sewajarnya. Kadang-kadang terlena di sana kita. Betul. Dibayar mahal, kedua, langsung dikasih. Itu. Yang kedua, betul-betul harus dikenal siapa penyewa itu. Betul. Identitasnya seperti apa, orang mana, di mana. Bila perlu kalau orang asing diminta informasi data keimigrasian lengkap. Nah ini mohon maaf Pak Dut, saya potong sedikit. Selain yang ketiga dulu. Oke, lanjut. Yang ketiga ya. Selain yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kita wajib lah sebagai pemilik rumah, pemilik hotel, villa, menyampaikan kepada mereka
untuk taat pada aturan yang ada, menghimbau mereka, tolong jangan melanggar aturan adat yang berlaku dan lain-lainnya. Betul, seperti itu. Nah, dan yang keempat, terakhir lagi itu saya sering sampaikan kepada masyarakat ya, Pak Gede ya. Ya, kalau ada menemukan tamu yang gelagatnya mencurigakan gitu, cepat lapor. Ya, cepat lapor. Betul. Yang kendala lagi satu, sering kendala ini. Pak, saya punya villa, Pak. Kadang-kadang saya nggak bisa masuk ke villa itu, Pak. Akses kita. Nah, saya minta juga, seperti yang poin kedua tadi, himbau pada pemilik penyewa villa itu dengan cara bagaimana? Kalau Bapak Ibu mau menyewa villa saya, catatannya kami orang Bali loh, orang Hindu, boleh sembahyang. Penamo tilom, betul. 15 hari sekali kajeng klion, renan besar. Nah, ini saya bagus harus ini. sembahyang di sana. Saya mau begitu. Oke lah, kita tidak bisa mengganggu privasinya mereka. Tapi kalau Anda mau selamat di tempat saya sembahyang di sini. Minimal kajian klion 15 hari sekali loh. Penamo tilem 15 hari sekali juga akhirnya itu. Penamo tilem, renan-renan odalan. Kita sembahyang ke dalam, sembahyang di sekeliling kita, sambil kontrol. Minimal tahu. Sehingga tidak ada alasan lagi pemilik villa tidak tahu aktivitas tamu di dalam. Nah, itu luar biasa. Itu pingin saya seperti itu. Dan alhamdulillah, sekarang puji Tuhan kita sampaikan ke masyarakat. Itu sudah disampaikan. Sudah sampai. Tapi wajib terus dan terus. Ya, luar biasa. Karena begini, Pak Tut, yang kita lihat dari program Forum Kader Bela Negara, program bela negara dari Kementerian Pertahanan, itu selalu menyampaikan kita harus mengedepankan kearifan lokal. Nah, di Bali itu ada kearifan lokal. Apakah BNN itu sudah memberdayakan kearifan lokal terkait dengan memerangi narkoba? Nah, ini pertanyaannya, Pak. Kearifan lokal pertama kami lihat dari segi tanggung jawab tadi. Kearifan lokal tentunya yang tanggung jawab adalah dari segi tokoh agama, tokoh masyarakat, adat. Nah, dengan caranya masing-masing itu. Betul. Kalau tokoh agama, umpamanya tokoh agama Hindu, otomatis kan kearifan lokal di Hindu seperti apa? Prarem itu. Nah, itu kearifan lokal. Puji Tuhan di desa-desa kita sudah ada prarem. Sehingga ada aturan internal daripada desa untuk yang mengikat warga desanya, untuk kalau seandainya ada kasus narkoba di wilayahnya, kesepakang sama Banjarnya. Ada juga seperti suatu desa di wilayah Denpasar harus membayar denda berupa beras sekian kilo. Itu dibuat oleh masyarakat dari bawah, dilaksanakan oleh masyarakat untuk masyarakat. Nah, itu lebih mengikat. Tapi dari, mohon maaf Pak Tut, dari pihak BNN apakah telah melaksanakan kerjasama ini, Pak Tut? Artinya memperkuat kearifan lokal. Betul, kita kebetulan kita ada program Desa Bersinar ya. Program Desa Bersinar. Desa Bersinar ada beberapa desa sudah kita tunjuk, kita canangkan Desa Bersinar. Berarti sementara desa mana aja yang sudah? Yang terakhir kemarin Desa Ubung Kaje. Ubung Kaje sudah. Desa Bersinar, termasuk juga Sumur Teklon, Tegal Arum. Sanur, Sumur Teklon di mana? Sumur Teklon yang Denpasar Utara. Denpasar Utara. Denpasar Timur. Oh ya, wilayah Pak Doni kan Denpasar. Ya, betul, hampir sama. Termasuk juga Sidakarya. Dauh Puri Kau, Dauh Puri Klot itu sudah Desa Bersinar. Di sanalah bergerak semuanya dengan Pralarem dan juga ada namanya intervensi berbasis masyarakat di sana, sehingga kita punya kepanjangan tangan dari BNN kepada kita latih mereka beberapa kelompok masyarakat untuk bisa membantu kita memfasilitasi masyarakat. Nah, itu. Berarti IBM. Berarti apa namanya, Desa Bersinar? Desa Bersinar. Desa bersih dari narkoba. Desa bersih dari narkoba. Ya, betul. Berarti sudah dilakukan oleh BNN Denpasar. Sekarang sudah kita berjalan dan akan terus berjalan. Iya, luar biasa karena begitu masyarakat ini dilatih, satu, mengenali apa itu narkoba. Kan seperti itu. Yang kedua, apa efeknya? Kemudian pencegahannya, kemudian pelaporan. Nah, kan begitu. Dan tak kalah penting juga dari segi untuk preventifnya, bagi yang sudah terlanjur kena narkoba, apapun jenisnya itu, undang-undang juga mengatakan bahwa wajib direhab. Wajib direhab. Rehabilitasi. Nah, itu kalau wajib direhab, syaratnya itu apa itu, Pak? Kita yang simpel aja. Ya, di BNN kita punya fasilitas untuk rehabilitasi rawat jalan. Ini gratis kita. Gratis ya, tanpa dipungut biaya. Yang penting masyarakat siapapun, dari yang bersangkutan apalagi Astungkara, mungkin keluarganya, kakak, adik, saudara tetangga, lapor ke kita.
privasi terjamin. Ini kriteria di rehab itu, kriteria kecanduan itu seperti apa? Ya. Kalau dia konsumsi misalnya setiap hari narkoba 100 gram, 200 gram itu gimana? Betul. Ini sedikit saya sampaikan untuk mengetahui ke jenis level kecanduan. Iya, level kecanduan. Kita punya asesor. Ya. Di asesmen dulu kita. Di asesmen dulu, konselor kita bergerak. Kita dengan beberapa teknik kita akan kategorikan apakah dia pemakai yang ringan, sedang atau berat. Kalau masih kategori ringan atau sedang, dan sedang, ya kita masih akan memberikan untuk rawat jalan. Nah, kita konseling program itu, kita. Kalau sakit ringan itu artinya apa namanya? Ya masih dari segi fisiknya masih bisa terkontrol lah. Itu pakai berapa itu, Pak? Ya itu tentatif. Macam-macam tergantung dari jenis pakaiannya, barang apa kan banyak tuh, ada yang narkotika jenis 1, 2, 3. Ada yang sabu, ekstasi dan lain-lain. Oh, berarti ada tim asesmen. Nanti dia yang akan menentukan. Ada tim asesmen kami untuk menilai itu. Itu bisa dirawat jalan. Nah, kalau yang berat? Nah, kalau yang berat itu otomatis kita pasti akan rujuk untuk rawat inap. Rawat inap yang fasilitas BNN rawat inap memang di Bali tidak ada. Ada di Bogor, di Lido, ada juga yang di Tanah Merah, Kalimantan Timur. Oh, Bali tidak ada? Tidak ada. Oh. Kemudian juga nanti mudah-mudahan Astungkara pemerintah kita bisa membangun balai rehab di Bali. Oh, yang ada paling dekat ya di Lido, di Bogor. Di Bogor ada. Di Medan. Kalau yang di Bangli itu apa? Yang di Bangli itu punya provinsi satu ada. Ada satu. Ya. Artinya yang di Denpasar tidak ada. Ya. Yang di provinsi ada ada satu. Nah, itu kapasitas berapa itu? Itu tidak terlalu banyak juga. Berarti memang perlu pemerintah ke depan membangun fasilitas rehabilitasi. Oh, luar biasa. Yang tidak berbayar, tanggung sama pemerintah. Berarti yang gratis. Berarti kan bukan berarti itu mendukung pecandu kan? Bukan pecandu. Namanya pecandu kita nggak dukung, tapi kita mensupport, membantu mereka untuk bisa pulih kembali. Sembuh. Pulih kembali. Untuk dari pengalaman Patut, apakah itu ada yang pulih, Patut? Astungkara ada. Ada ya? Ada. Bahkan kita mau sosialisasi ke masyarakat, kita ajak mereka itu. Menyampaikan testimoni dari yang bersangkutan, dari dia memakai seperti apa yang dipakai, kapan dia pakai, sampai kejadian seperti apa, direhab seperti apa, dan juga akhirnya real seperti apa. Sehingga langsung testimoni dari yang bersangkutan. Ya, luar biasa itu, Patut. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, selama nih Pak Tut di BNN ini, itu kendala paling sulit yang Patut hadapi apa terkait dengan narkoba dan bagaimana mengedukasi masyarakat atau bagaimana caranya biar masyarakat ini paham, nah itu apa Pak? Coba bisa di. Kendala kalau secara umum saya bilang, saya tidak boleh ada bilang kendala, ya, tidak boleh saya. Tidak boleh ada kendala. Tidak boleh saya. Tekad saya seperti itu. Kendala. Yang ada apa? Sudah dikasih anggaran ada, tetap minim. Kendala juga kan, masa harus saya bilang? Iya betul. Anggaran. Tetap berjuang. Ya. Tenaga. Personil kurang kendala juga. Saya harus bilang. Betul. Semuanya, fasilitas juga dan lain-lain. Memang kadang-kadang kita harus rutin dan harus gigih untuk tidak pernah henti dengan niat sebenarnya. Yang berkelanjutan. Niat. Berarti kesimpulannya bahwa untuk memerangi narkoba ini jangan pernah berhenti memerangi narkoba. Jangan pernah berhenti. Berarti selalu mengedukasi. Dengan pikiran yang jernih, betul-betul untuk menyelamatkan teman-teman kita. Karena anggapan kami Pak Gede ya, kerja di BNN khususnya untuk yang direhabilitasi itu adalah kerjaan yang sangat mulia. Betul, luar biasa. Sangat mulia. Ibaratkan kita jadi bengkel lah. Memperbaiki motor yang rusak. Motor yang rusak diperbaiki jadi bisa hidup. Betul. Kan senang sekali. Ini yang diperbaiki kan mental ini, jiwa, kebiasaan dan lain-lain. Kalau kita mampu kepuasan batin tersendiri. Siap. Tapi itu dilandasi dengan pikiran. Ada niat dan pikiran yang betul-betul ikhlas di sana. Luar biasa. Memang memerangi narkoba ini memang tidak gampang. Betul. Memang edukasi ini harus terus dilakukan, terus-menerus. Kita ibaratkan sebuah batu. Ditetesin air terus, suatu saat akan lubang. Nah, mungkin pemerintah ke depan memang harus lebih banyak memberikan edukasi. Oleh sebab itulah kita mendatangi Pak Tut untuk memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan bahaya narkoba. Yang satu lagi Pak De,
masalah narkotika tadi jenis-jenis tadi, ada yang tanaman, bukan tanaman, ada sintetis, ada semi-sintetis, ada yang alami. Yang terakhir tadi ini paling sering lagi adalah NPS. Apa itu NPS? New Psychoactive Substances. Narkotika jenis baru diistilahkan. Narkotika jenis baru. Ini sudah beredar? Sudah beredar. Nah, itu datangnya dari mana? Nah, itu. Narkotika jenis baru ini, dia para pemain-pemain itu sengaja mengelabui. Sehingga tidak akan harapannya dia tidak terjerat dalam undang-undang pasal manapun. Jenisnya berubah-ubah sama dia. Berarti itu belum masuk dalam undang-undang? Ya, semakin hari, sehari, sebulan, dan seterusnya itu berkembang terus mereka, para ahli-ahli kimia itu. Untuk memproduksi, membuat, memodifikasi narkotika itu. Berarti tujuan mereka adalah supaya tidak kena hukum. Tidak kena hukum. Karena tidak diatur dalam diatur dalam undang-undang. Tapi itu adalah narkoba. Narkoba. Yang bisa membuat stimulan. Sama. Dia stimulan, adiktif, dan lainnya. Ini tambah gila ini perkembangan narkoba. Itu yang paling susah kita. Memang itu para ahli-ahli kimia ya, yang semester itu, dia sengaja membuat itu. Nah, sampai saat ini Pak Gede ya, dari data internasional yang kita dapatin, sudah hampir 1.200-an lebih. Jenis gila. NPS itu. Yang di Indonesia dan negara kita dengan keterbatasan juga dengan banyak hal harus kita pertimbangkan dari Menteri Kesehatan, ya di bawah 100 mungkin 196 item yang sudah dimasukkan dalam lampiran daripada undang-undang narkotika, termasuk narkotika. Sehingga sudah bisa kita proses. Seperti dulu, kita zaman dulu lagi, tahun 95. Mungkin Pak De masih ingat ya. Kita pertama kali dulu, saya kebetulan dinasnya dulu di narkoba dulunya. Belum ada undang-undang tentang gini, masih ada undang-undang nomor 9 tahun 76. Betul. Masih ada undang-undang kesehatan 23 tahun 92. Berarti belum lengkap undang-undangnya. Belum lengkap itu. Berarti ini terulang lagi nih. Nah, ada ekstasi masuk. Mungkin Pak De masih ingat tuh. Ada ekstasi MDMA itu, methylene dioksimetamfetamin. Proses pakai apa? Di undang-undang belum termasuk dia kategori narkotika. Berarti nggak bisa dituntut. Sehingga itulah. Sehingga sekarang berarti mereka belajar kayaknya belajar seperti ke belakang ya. Bukan ini kewajibannya mereka itu. Tapi pemerintah itu hukum harus dibuat. Harus dibuat untuk hal-hal yang baru. Sehingga dari ahli-ahli kita juga punya laboratorium untuk narkotika dan tentunya kerja dengan Balai POM dan Kementerian Kesehatan untuk terus mencari itu. Narkotika jenis baru itu untuk kita identifikasi sehingga itu masuk apa tidak, Sehingga seperti yang saya bilang tadi ada ribuan, kurang lebih 1.200-an sekian, 1.241 kurang lebih ya. Nah, kita sudah bisa identifikasi sebanyak 96 itu. Dan masih banyak yang beredar. Nah, untuk itu maka Bapak Ibu semua teman-teman saya, kesempatan ini yang bagus sekali. Ya, gimana membedakannya? Kita hanya satu, waspada, hati-hati. Betul. Kalau harus teredukasi. Begitu kita tahu, paham apa bahaya narkoba, kita pasti nggak pakai. Seperti itu. Betul itu Pak Ade. Luar biasa. Intinya bahwa itu waspada, hati-hati. Kalau diberikan sesuatu, dijanjikan barang itu enak, membuat baik, tenang, bla 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 bla, jangan cepat terpengaruh. Harus hati-hati, tetap. Terima kasih banyak, Pak Tut, karena waktu ini singkat, kita buat 30 menit, nanti akan lanjut lagi, kita akan bahas lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Om Santi Om. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kombes Ketut Adnyana, Kepala BNN Denpasar. Beliau sudah luar biasa memerangi narkoba. Mari kita memerangi narkoba. Jangan pernah berhenti. Narkoba adalah musuh negara. Salam bela negara.